Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami'ul Muttaqin Bapak Haji Muttamin beserta para staf pengurus DKM Masjid, para tokoh sepuh, alim ulama, para asatidz dan jamaah sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, kemudian nikmat sehat, rezeki, umur, kesempatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah semoga Allah muliakan ini. Untuk tadi kita sholat maghrib berjamaah dan insya Allah kita lanjutkan dengan kegiatan rutin kita, yakni taklim ta'alim. Semoga berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu asbab turunnya berkah, rahmat dan maghfirah pada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam kita haturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta pada keluarga, sahabat, dan insya Allah pada kita semua. Semoga kelak di yaumil masyhar kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan kita memperbanyak salawat pada beliau sallallahu alaihi wasallam serta melaksanakan amalan-amalan sunnah yang telah beliau ajarkan. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, saat ini kita sudah berada di tanggal 31 Agustus Pak ya. Di akhir bulan Agustus. Bulan Agustus ini identik ya dengan kemerdekaan bangsa kita. Bulan ini kita peringati perjuangan para tokoh bangsa kita. Bukan cuma perjuangan tapi kepemimpinan mereka, para pejuang, para tokoh bangsa ini, yang berkat dengan perjuangan dan kepemimpinan mereka yang baik, bangsa kita ini bisa merdeka. Bukan cuma bisa merdeka, tapi juga bisa mempertahankan kemerdekaan kita ini. Dulu Pak ya, tahun 45 setelah bangsa kita ini memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita ini, beberapa lama kemudian Belanda datang kembali kan, hendak menjajah kembali bangsa kita, dibonceng sekutu. Belanda hendak menjajah kembali bangsa kita, namun kita punya pemimpin yang baik, kepemimpinan yang baik saat itu. Pemimpin kita saat itu yang dia akan menjadi presiden itu Bung Karno, ketika mengetahui bahwa Belanda hendak menjajah kembali bangsa kita, beliau kemudian mewatak salah satu pemimpin umat waktu itu, yakni Hadrut Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari. Dan kemudian dengan ilmunya yang tinggi, Yai Haji Hasyim Asy'ari kemudian mengeluarkan resolusi jihad, yang itu resolusi mengorbankan perjuangan, semangat dari para santri dan para rakyat dan para pejuang kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Dan dengan berkat kepemimpinan baik, akhirnya kita bisa mempertahankan kemerdekaan bangsa kita ini. Jadi jamaah sekalian, masalah kepemimpinan ini begitu lekat dengan kita agama Islam, begitu erat. Kita ini agama Islam begitu identik masalah kepemimpinan. Contohnya tadi kita sholat berjamaah Pak Ibu ya. Kita sholat berjamaah pasti dipimpin oleh seorang pemimpin sholat, imam sholat.
yang mana imam sholat ini mesti kita turuti. Sebagai makmum kita harus menuruti imam sholat. Imam sholatnya ruku, kita juga ikut ruku. Gak boleh kita imamnya udah ruku, kita masih baca suratul Fatihah. Dia takbiratul sudah iktidal, kita masih baca Fatihah. Itu bisa nggak sempurna nanti sholat kita. Mesti kita turuti imam sholat kita. Dan kalaupun imam sholat kita ini, pemimpin kita dalam sholat ini melakukan kesalahan, misalnya hilaf, dia lupa, ada kesalahan yang dilakukan, nah, kita makmumnya berhak untuk menegur dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Bisa kita baca dengan subhanallah. Nah itu juga pemimpin sholat kita bisa kita tegur. Apalagi pemimpin kita, Pak, pemimpin bangsa ini mungkin ya. Kalau kita lihat rada-rada sudah sedikit gimana gitu ya, bolehlah kita tegur. Ya. Tapi dengan aturan berlaku. Nah, saking eratnya masalah kepemimpinan dalam agama kita ini, Bapak Ibu sekalian, itu sampai Nabi kita Muhammad dalam suatu hadis bersabda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadukum." Qala Rasul. Kurang lebih maknanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika di antara kalian ada yang bertiga itu melakukan safar, melakukan suatu perjalanan, maka kata Nabi kita, tunjuklah seorang pemimpin, seorang ketua safar gitu, pimpinan safar. Mengapa? Karena dulu kalau safar itu kan berat ya perjalanannya. Safar itu perjalanan jauh. Ada saja rintangan di jalan, ada saja gangguan, bisa dari cuaca. Ada dulu mungkin kalau di Arab ada badai pasir, kalau kita ada hujan lebat, ada gangguan dari hewan buas, ada juga dari gangguan dari manusia buas ya, para perampok, perompak. Nah, ditunjuklah seorang pemimpin yang piawai, yang mengerti jalan, yang mengerti menghadapi suatu konflik ataupun yang mengerti masalah medan, agar nanti sampai tujuan dengan selamat dan sehat. Nah ini safar saja perjalanan, Nabi kita menyuruh kita untuk menunjuk seorang pemimpin. Cuma perjalanan safar, apalagi di organisasi kita yang lebih besar. Contohnya di masjid kita ini ada organisasi, ada Dewan Kemakmuran Masjid, dan ini mesti diolah ataupun dipimpin oleh dengan kepemimpinan yang baik. Bagaimana operasional ibadah kita di masjid ini tetap berjalan dengan baik, bagaimana lampu ini biar terus menyala, ada yang bayar listrik biar terang, bagaimana ruangan kita ini tetap sejuk, ataupun karpet kita ini nggak bau. Itu kan harus ada kepemimpinan yang baik dalam organisasi ini. Apalagi kepemimpinan di masalah di tahap yang lebih tinggi, di bangsa kita ini, di negara kita ini. Nah, para founding father kita, bapak bangsa kita, tokoh bangsa kita terdahulu benar-benar mengerti masalah kepemimpinan, dan beliau-beliau ini sampai menerapkan masalah kepemimpinan di dalam dasar negara kita, Pancasila, di sila keempat. Apa tuh sila keempat? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Ada kata-kata yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan kata kuncinya dalam permusyawaratan perwakilan. Yang bisa kita olah itu kan masalah MPR DPR. Dulu yang memiliki pemimpin kita kan MPR DPR, tapi itu dulu kan. Mereka yang lebih paham tentang kepemimpinan. Cuma kan sekarang sudah berubah, kita ikut saja aturannya. Ya mungkin kalau kita merasa mengerti tentang kepemimpinan, kita bisa menunjuk pemimpin kita. Dan Bapak Ibu sekalian, tentang kepemimpinan, agama kita ini, kita Islam, itu sampai benar-benar menekankan masalah kepemimpinan. Kita masing-masing dari individu kita, seorang muslim, itu adalah seorang pemimpin. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan kita ini nanti akan ditanya, akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi setidaknya kita ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Contohnya yang sederhana tadi Pak, kita menjelang azan maghrib, kita yang pimpin diri kita. Ini nanti pas nanti sebelum maghrib tadi kan, kita mau sholatnya pergi ke masjid untuk berjamaah atau sholat di rumah. Kita yang tentukan diri kita yang bimbing diri kita yang pimpin diri kita yang putuskan mau sholat di masjid atau di rumah. Ataupun tadi selesai dari sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, kita yang putuskan diri kita, pimpin diri kita. Mau ikut kajian buat bekal akhirat atau pulang ke rumah untuk istirahat, masing-masing dari kita yang pimpin, yang memutuskan. Apalagi kalau kita ini kepala keluarga, maka kita juga ada pemimpin keluarga kita. Kita mesti bimbing istri kita menjadi istri yang soleha, anak-anak atau cucu kita menjadi anak-anak yang soleh ataupun soleha. Namun untuk kita bisa membimbing istri kita ataupun anak cucu kita menjadi soleh atau soleha, kita mesti bimbing diri kita dulu untuk menjadi ayah yang soleh ataupun kakek yang soleh. Dimulai dari diri kita sendiri dulu. Ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibda binafsik summa biman ta'ulu. Mulailah dari diri kita sendiri, lalu kemudian dengan yang mengikuti kita, keluarga kita. Kita jadikan diri kita ini ayah yang soleh atau kakek yang soleh. Lalu seenggaknya kita ini melaksanakan kewajiban kita. Yang 5 itu dulu kita laksanakan. Minimal kita nggak tinggal sholat. Kalau bisa sholatnya berjamaah. Pas puasa Ramadan kita ikut puasa. Ataupun bayar zakat kalau punya kelebihan harta. Kalau haji bila mampu. Selanjutnya, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, maka insya Allah kita jadi orang baik. Kita jadi orang soleh, bapak yang soleh, kakek yang soleh. Maka selanjutnya kita semabimang ta'ulu. Kita dakwah pada keluarga kita, pada istri kita, pada anak, mantu kita, cucu kita kalau sudah punya. Misal istri kita atau anak perempuan kita atau mantu kita nih yang wanita belum menutup aurat gitu. Ini pakai hijab istilahnya, belum pakai jilbab. Kita coba dakwahi. Nah, sini ya. Ayah mau bicara, misalnya begitu. Ini kamu tahu kan? Menutup aurat itu wajib. Kamu saya perhatiin udah dewasa, udah balik, tapi kok belum menutup aurat nih? Kamu dosa itu. Bisa masuk neraka kamu. Nanti kalau kamu masuk neraka, ayah juga keseret gara-gara kamu nih. Ayo pakai jilbab sana. Nah, Pak Bu, kira-kira kalau kita dakwah begitu pada anak kita, kira-kira dia nurut nggak? Terima nggak dia? Mungkin dia nurut, dia patuh, tapi terpaksa. Kalau namanya terpaksa, nanti suatu saat dia juga nggak akan melakukannya. Mungkin buka jilbab lagi. Maka kita mesti berdakwah dengan hikmah, dengan bijaksana, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bila dal sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah, bahasa kitanya, ajaklah keluarga kita, dakwahilah mereka, keluarga kita, istri kita, anak kita itu dengan hikmah, dengan bijaksana. Contohnya nih, kita lanjut, kita beda ini kan. Kalau kita sudah belajar, kita mesti dakwah dengan hikmah, dengan bijak. Nah, sini nak. Wah, ini ayah perhatiin kamu kok belum menutup aurat, kan kamu sudah dewasa. Kamu kan, kita ini kan sama-sama umatnya Nabi Muhammad SAW kan. Kita percaya pada beliau adalah utusan Allah. Dan kita diperintah untuk menutup aurat. Yuk tutup auratnya. Nih ayah kasih Shopee Pay misalnya. Atau GoPay nih 10 juta buat kamu. Terus belanja dah tuh. Jilbab, baju yang syar'i. Nah insya Allah itu kan kita dakwah dengan bijak, dengan hikmah.
walaupun dengan sedikit modal ya. Emang butuh modal kita dakwah. Maka insya Allah nyampe ke hati mereka, ke anak atau cucu kita atau ke mantu kita. Namun bisa jadi sekarang kan anak-anak pinter. Anak-anak sekarang sudah canggih, kan dia bisa lihat YouTube, dia lihat internet. Bisa aja dia berdebat, berdiskusi. Ya, itu lihat tuh di TV. Anakku res itu ulama, tapi Najwa nggak pakai jilbab tuh, nggak pakai hijab, nggak apa-apa tuh. Nah kan kalau ini kan kita terus menerapkan yang Allah perintahkan. Apa kata Allah tadi lanjutannya? Wajadilhum bil hadiyah hasan. Dan debatlah atau diskusilah dengan cara yang lebih baik. Nah kalau kita tidak berdiskusi dengan misalnya anak kita tadi mendebat kita, ya kita harus mempersiapkan diri kita. Yakni kita dengan banyak belajar ilmu agama. Ini alhamdulillah nih DKM nih Pak Ketua DKM sudah menyediakan bagi kita setiap Jumat malam dan Sabtu malam ada muzakarah, tempat kita belajar agama nih sama ustaz-ustaz kita, ustaz beneran nih, karena ustaz abal-abal ya. Insya Allah bisa kita menggali ilmu dari Pak ustaz-ustaz kita yang lain itu. Kalau kita misalnya suatu saat kepake kayak tadi kan, anak kita, mantu kita mendebat masalah jilbab, kita mau apa nanti kalau kita nggak punya ilmu? Maka kita pelan-pelan belajar. Setiap Jumat dan Sabtu malam ada muzakarah. Ini mestinya Pak DKM, Pak Ketua nih ada juga pelajaran lain nih di masjid kita. Dulu ada tahsinul Quran, bagus tuh Pak Haji Tamim. Itu kita belajar tentang memperbaiki bacaan Quran kita. Ini memperbaiki bacaan Quran kita ini penting bagi kita sebagai seorang ayah atau seorang kakek. Minimal kita memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita. Karena suratul Fatihah itu kan rukunnya dalam sholat, wajib dibaca gitu. Nah, kalau kita ajari anak kita atau cucu kita membaca suratul Fatihah dengan kaidah yang benar, maka insya Allah ketika dia balik dia akan sholat dan dia mesti membaca suratul Fatihah. Maka kalau dia baca suratul Fatihah itu pelajarannya dapat dari kita sebagai ayah atau kakeknya, maka insya Allah sholatnya akan sah, sholatnya akan ada pahala, dan pahala itu saja ngalir kepada kita. Siapa tahu nanti dia ngajarin dengan mudah anaknya atau ke cucunya, maka insya Allah kita dapat ilmu jariyah. Insya Allah, makanya penting kita memperbaiki bacaan Quran kepada kita, dan semoga nanti ke depannya DKM menjadikan kembali Pak ya, Pak Haji untuk ajaran tahsinul Quran di masjid kita ini. Lalu Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, tadi hadis kan ibda binafsik summa man ta'ud. Mulai dari kita dan keluarga kita. Sebenarnya kok mentok sampai di situ saja, diri kita dan yang mengikuti kita atau keluarga kita. Ini pun selaras dengan yang Allah perintahkan kepada kita. Seperti dalam Al-Quran surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah," hingga akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum," wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, diri kita, wa ahlikum, dan keluarga kita dari api neraka. Jadi kita jaga diri kita dulu, lalu kita jaga keluarga kita daripada api neraka. Balik lagi nih kok diri kita lalu keluarga kita. Seperti kesannya seperti individualis. Cuman ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita memang mesti jaga diri kita dulu. Karena istilahnya kan untuk menjaga keluarga kita, kita juga mesti menjaga diri kita dulu. Kita bisa terapkan perintah-perintah Allah, kita kerjakan. Sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan, minimal diri kita dan keluarga kita. Contohnya di keluarga kita masing-masing nih, kita terapkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis? Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah." Kata Nabi kita Muhammad SAW, kurang lebih maknanya, barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, maka hendaklah dia memuliakan
tetangganya. Kalau kita muliakan tetangga kita, nih Pak, itu kan pantas kita muliakan tetangga kita. Misalnya tetangga kita ini rada-rada rewel, misalnya tempat saya gitu kan. Saban waktu renovasi rumah kerjanya. Kapan waktu ganti karbon, kapan waktu ganti dinding, ganti genteng. Itu kan berisik ya, debu. Cuma kan kita mesti ingat sabda Nabi kita Muhammad SAW tadi. Nabi kita perintahkan untuk memuliakan tetangga kita. Ya sudah, kalau kita ingat itu, kita sabar aja sama tetangga kita. Walaupun kita dongkol, soalnya tetangga kita ini kan penting ya. Keluarga kita mungkin jauh. Tetangga kita bukan keluarga, tapi insya Allah 24 jam kita bersama mereka. Kalau kita ada selek nih, ada selisih, ada pertikaian, kan gak enak sama tetangga ya. Ketemu gak enak, cuma tiap hari ketemu. Makanya kita muliakan saja. Walaupun kadang-kadang dongkol, kita sabar saja. Karena itu kita menganggapnya sebagai tunduk kita, taat kita pada perintah Nabi kita Muhammad SAW. Maka insya Allah kita akan dapat pahala. Lalu kemudian kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi lainnya, kata Nabi kita Muhammad SAW, at-tuhuru sat'utul iman. Kesucian itu separuh dari iman, kurang lebih artinya begitu. At-tuhuru ini ada yang mengatakan secara harfiah, kesucian, kebersihan. Misalnya kita terapkan dalam kita bermasyarakat, kita jaga kebersihan. Nggak buang sampah sembarangan. Buang sampah tuh kalau tempatnya yang bener lah ditutup, jangan sampai jadi bau. Kalau bau kan nggak enak, kita bertetangga jadi kumuh gitu, banyak tikus. Ataupun kita usahain hindari untuk buang sampah di selokan. Jadi kalau musim kemarau begini kan nggak berasa ya, cuma lama-lama numpuk. Pas musim hujan mampet, nggak kelihatan. Karena selokan kita ini kan pada disemen banyak kan, nggak kelihatan, tahu mampet aja. Akhirnya meludak kemanjiran tangga kita. Ataupun juga tuhuru ini ada yang mengartikan secara maknawi yang lain gitu. Ada yang mengartikan tuhuru ini adalah kesucian hati kita. Hati kita jaga. Kita jaga daripada kedengkian, iri hati. Misal kita ngedengki sama tangga kita, walaupun dia tiap tahun ganti mobil, kita nggak boleh iri hati. Kita nggak boleh menggunjing gitu. Karena itu kesucian hati kita ini adalah separuh dari iman. Ini jauh makna kan, reaksinya adalah separuh dari iman. Berarti sangat besar kita untuk menjaga kesucian hati kita secara makna maupun harfiah. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau setiap keluarga masing-masing dari kita, misalnya di sini ada berapa belasan kepala keluarga di sini menerapkan sunnah Nabi ini, minimal 2 itu, maka insya Allah kita di lingkungan kita ini akan terjadi rukun antar tetangga. Istilahnya kita rukun tetangga akan terjalin baik. Kalau di rukun tetangga udah terjalin baik, maka di rukun warga lebih tinggi lagi juga lebih jadi baik. Kalau makin banyak rukun warga di antara warga, maka di masyarakat kita ini akan tercipta masyarakat yang baik juga. Maka inilah yang diciptakan dari bangsa kita menjadi bangsa yang baik. Karena dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Ini selaras dengan yang Nabi kita Muhammad SAW tadi perintahkan, dan juga yang ada dalam Al-Quran seperti yang Allah perintahkan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini adalah seorang pemimpin, dan memang benar kita adalah seorang pemimpin diri maupun keluarga kita, lalu apa gunanya kita menjadi seorang pemimpin yang lain misalnya? Kan kita bisa memimpin diri kita masing-masing. Kalau kita bisa memimpin diri kita, ya insya Allah semuanya menerapkan menjadi pemimpin yang baik, maka enggak. Buat apa kita butuh pemimpin yang lain gitu? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini kan walaupun kita seorang pemimpin, tapi kadang-kadang kita ini ada berbeda kepentingan, ada berbeda pendapat dan pendapatan. Contohnya saja nih, di pengurusan masjid kita ini, DKM. Saya juga pengurus, Bapak-bapak juga banyak yang pengurus gitu kan. Misal contoh, TPA kita ini kan lagi direnovasi. Insya Allah, nggak tahu, tahun depan, bulan depan, berapa bulan kemudian sudah bagus dibandingkan yang dulu. TPA kita dulu bau, ya, pengap,
Nah, nanti insya Allah, alhamdulillah, semoga insya Allah jadi bagus. Nah, kedepannya gimana nih TPA kita nih? Kalau bangunannya udah bagus, pengajarannya gimana nanti? Ya, kalau saya pribadi pengennya, karena anak saya masih kecil, pengennya TPA ini bisa melahirkan, mengajari anak-anak saya misalnya hafal 30 juz. Saya pribadi gitu. Tapi mungkin pengurus yang lain cukup lanjut 30 Pak gitu. Bisa jadi nggak ada yang salah, nggak ada masalah gitu kan. Tapi masalahnya kan dua-duanya nggak bisa diakomodir. Harus ada kepemimpinan yang baik, yang menengahi. Gimana baiknya ini? Nah, disitulah kita pentingnya seorang pemimpin. Nah, pertanyaannya, jadi bagaimana ini kita memilih seorang pemimpin? Kriteria kita memilih seorang pemimpin. Contohnya sekarang kan, bentar lagi kan udah rame nih pilkada. Ada yang KTP-nya DKI di sini kemarin. Mungkin mantau berita ya, siapa di calon-calonnya. Jadi sekarang udah ketahuan calonnya siapa. Heboh-heboh Jakarta. Atau yang masih punya KTP Jawa Tengah ini juga kan. Kami juga kemarin ya. Kalau Depok masih ada mayem aja kayaknya. Gimana nanti Pak kita kriteria kita milih seorang pemimpin kepala daerah? Ya tentunya karena kita ini Muslim, kita belajar agama, maka jelas rujukan kita adalah uswatun hasanah kita. Masalah kepemimpinan kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu adalah role model, contoh uswatun bagi kita. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar pada diri Rasul itu, pada Nabi Muhammad SAW itu ada uswatun hasanah. Termasuk masalah kepemimpinan. Beliau itu pimpinan yang paling hebat. Bahkan orang non-Islam juga menjadikan dia pemimpin, tokoh nomor 1 masalah kepemimpinan. Kita bisa lihat dari sirah Nabi kita Muhammad SAW bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang bisa kita tiru. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW itu kan meletakkan fondasi tauhid periode Mekah itu selama 13 tahun lebih lama tentang tauhid dan pelajaran ilmu agama umumnya begitu. Lalu beliau hijrah ke Madinah karena diperintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum hijrah pun itu beliau sudah menunjukkan kepemimpinannya. Di Madinah kan ditawari sebenarnya kan dari Muslim di sana, kabilah Muslim di sana. Namun sebelum hijrah Nabi sudah menetapkan konsensus yang kalau kita ingat itu dia baik Aqabah gitu kan. Apa yang nanti mesti dikerjakan di sana, apa yang mesti diturutin, bagaimana Nabi memimpin itu sudah ada di Baiat Aqabah. Nah itu menunjukkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat beliau tiba di Madinah, apa yang Nabi kita Muhammad SAW pertama kali bangun adalah sebuah masjid. Dan masjid di sana bukan sekedar tempat sholat. Di sanalah, di masjid itulah menjadi pusat segala macam, mulai dari masalah basic kita kayak sekarang, masalah ilmu, ada juga masalah ekonomi dibahas di masjid. Bahkan sempat disebutkan dalam satu riwayat masjid itu tempat jual beli sempat terjadi di sana. Masalah politik juga dibahas, strategi di masjid diawali dari tempat masjid karena nggak ada tempat lain dan kita nggak mau bangun istana. Yang dibangun adalah masjid, pusat ekonomi buat pemerintah di sana semua. Lalu di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah sebagai seorang pemimpin, Nabi kita Muhammad SAW itu mempersatukan antara pendatang dan orang asli, akamsi, anak kampus itu misalnya, Ansar dan Muhajirin dipersatukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan caranya Nabi dipersaudarakan.
Karena penting itu untuk mempersatukan antar golongan ini agar kegiatan bermasyarakat terus berjalan dengan baik, nggak ada pergolakan. Lalu juga bukan cuma antar sesama pendatang dan orang asli, tapi juga mempersatukan orang asli sana. Ada di situ kan suku Fajran ya, dan suku Aus. Itu kabilah-kabilah terbesar, istilahnya keluarga-keluarga besar di sana. Namun mereka bertikai. Dan strateginya Nabi kita Muhammad SAW mempersatukan mereka. Lalu kemudian juga di situ banyak agama. Di Madinah itu bukan cuma orangnya bukan Islam, bukan Muslim semua. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada penyembah berhala, ada Muslim. Dan Nabi mempersatukan mereka semua dalam istilahnya piagam Madinah. Di situ diatur bahwa antar agama mesti, antar kabilah, antar suku mesti saling menolong, terikat sebuah perjanjian. Dan suatu ketika perjanjian itu dilanggar oleh orang kabilah Yahudi, suku Yahudi, Khazraj. Dan situ Nabi sebagai pemimpin kemudian mengambil perannya sebagai pemimpin, berpatokan pada piagam Madinah tentang konsekuensi yang dihadapi. Harus tegas aturannya. Nah, semakin lama maka kekuatan politik Nabi Muhammad SAW makin besar. Beliau menjadi pemimpin di Madinah yang dulunya namanya Nasrin. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam bidang politik, dalam ekonomi. Waktu itu kan ekonomi juga dibangun. Pertama kali kaum muhajirin itu orang kaya dulu di Mekah, tapi karena hartanya ditinggal, namun Nabi perintahkan sahabat untuk berekonomi yang baik, sehingga akhirnya para sahabat ini menguasai pasar, mengambil ekonomi dari yang dikuasai oleh Yahudi. Jadi pimpinan Nabi Muhammad SAW juga ada dalam ekonomi dan juga tentang masalah sosial kemasyarakatan. Nabi kita mempersatukan antar suku, antar agama di Madinah. Dan kepemimpinan Nabi ini terbukti besar, terbukti benar, terbukti baik. Karena para sahabat-sahabatnya setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar, sahabat Abu Bakar ini, radhiyallahu anhu ini, belajar kepemimpinan pada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga ketika Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Sama kepemimpinan juga mewariskan kepemimpinan Nabi kita Muhammad SAW. Dan begitu besar Islam saat itu. Kalau misalnya kita bilang negara Islam itu gampangnya, itu sudah sangat besar. Dan terus berlanjut pada sahabat-sahabat selanjutnya. Bahkan sampai mengalahkan dua imperium terbesar saat itu. Dari sisi ekonomi, dari sisi militer, yakni bangsa Persia dan Romawi. Jadi kriteria yang kita dapat ambil dari pemimpin kita, kan Nabi kita Muhammad SAW itu pemimpin kita, Sayyidina adalah pemimpin kita. Dari Muhammad SAW, kriteria pemimpin bagi kita untuk memilih kriteria pemimpinnya ini seenggaknya ada 4 yang kita kenal. Kita tinggal lihat saja calon-calon pemimpin nanti yang kita pilih ini ada 4 sifat ini nggak melekat pada mereka, pada beliau-beliau calon-calon kepala daerah ini. Yang pertama yaitu sidik, yakni jujur. Ya dia mesti jujur. Calon pemimpin kita lihat jujur atau enggak nih dia. Ada yang disembunyiin enggak nih? Ada agenda-agenda politik di belakang enggak nih? Kita kan taunya kadang-kadang agenda politik di depan. Kita nggak tahu agenda politik di belakang gimana. Kita bisa lihat kira-kira jujur enggak. Lalu sifat Nabi selanjutnya yakni amanah, yakni mampu menjalankan kepercayaan. Kita kan kita memilih pemimpin kita ini kan karena kita percaya bahwa dia akan menjalankan kepercayaan yang kita amanahkan ini. Lalu selanjutnya sifat Nabi itu yaitu tabligh, yaitu berani menyampaikan kebenaran. Bukan cuma menyampaikan kebenaran, tapi juga mampu menyingkap kebatilan.
Kalau dia tahu ada masalah nih sebenarnya, ya kita lihat dia berani nggak mengungkap kebatilan yang terjadi. Nggak cuma dia ngomongin di belakang, nggak cuma nyusun santri di belakang, cuma nggak langsung dibilang ke publik gitu kan. Lalu selanjutnya sifat Nabi itu keempat, itu ada fatanah yang terakhir. Ini cerdas, dalam artian mampu mengatasi suatu masalah atau persoalan. Ya kan dalam organisasi ini kan persoalan ada terus. Dan bagaimana kita bisa melihat calon pemimpin yang akan kita pilih ini ada nggak punya sifat Nabi ini, yaitu mampu mengatasi masalah. Nggak mesti dia yang pintar sendirian, bisa ambil ahli lain. Dan kita lihat dia bisa nggak mengambil ahli lain, tenaga ahli lain yang juga memiliki sifat-sifat yang serupa. Jadi kaum muslimin Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, intinya adalah kepemimpinan ini sangat erat dalam agama kita. Masing-masing kita ini adalah pemimpin. Bukan cuma kita saja yang menuntut pemimpin kita ini punya empat sifat ini, sidik, amanah, tabligh, patanah. Tapi kita juga mesti memiliki sifat ini, karena kita juga adalah pemimpin. Nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan kita. Kepemimpinan akan diri kita dipertanggungjawabkan. Kepemimpinan akan keluarga kita juga dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau kita pemimpin yang lain, DKM, Pak RT, Pak RW, itu insya Allah walaupun berat, cuma kan ada balasannya besar nanti. Imam yang adil, pemimpin yang adil itu balasannya surga. Amin Pak. Insya Allah. Maka sebagai rakyat kita juga cukup mendoakan pemimpin kita memiliki sifat-sifat yang ada pada Nabi. Semoga pemimpin kita dijaga, karena kalau pemimpin kita baik, kita juga yang kebagian baik. Kalau pemimpin kita buruk, maka kita akan kebagian keburukan. Maka semoga negara kita ini kalau kita menerapkan sunnah Nabi kita seperti tadi dari keluarga, maka insya Allah kita akan jadi baik. Dan insya Allah negara kita ini akan dikategorikan sebagai dalam Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Sekian dari saya Pak Ustaz. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian atau sikap yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.